Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin amin amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang memahami firqah dalam Islam. Firqah menurut bahasa yang berarti kelompok, aliran atau golongan, atau sering juga diartikan dengan sekte. Menurut istilah firqah adalah kaum yang mengikuti pemahaman atau pendapat seorang ulama yang pemahaman atau pendapatnya dibenarkan dan atau lebih atau telah keluar dari pemahaman jamaah kaum muslimin. Itu firqah menurut bahasa dan menurut istilah. Adapun firqah atau kelompok-kelompok dalam umat Islam itu memang sudah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bima arabtum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajizi." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, barang siapa yang masih hidup di antara kamu sesudahku, niscaya ia akan melihat perselisihan atau paham yang banyak. Ketika itu peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gigitan gerahammu yang kuat. Kemudian juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, la taftariku ummati ala 73 firqatan, fawahidatan fil jannati wa sintani wa sab'una fil nari." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu Tabrani. Artinya, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Sahabat bertanya, "Siapakah golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahlus sunnah wal jamaah." Hadis riwayat Tabrani. Itulah sebagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perpecahan
yang mengakibatkan beberapa kelompok di dalam umat Islam. Kemudian kelompok-kelompok itu muncul disebabkan ada beberapa sebab. Yang pertama, karena terjadinya fitnah yang begitu besar di kalangan para sahabat atau di masa sahabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan fitnah, sehingga terjadilah perpecahan yang sangat luar biasa pada masa sahabat tersebut. Kemudian juga karena politik. Yang namanya politik itu memang sudah kita rasakan di saat tahun 2000-an ini. Bagaimana terjadinya perselisihan akibat politik-politik yang dihembuskan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam suatu jabatan. Sehingga di saat masa politik itu pikiran umat sangat luar biasa kacaunya. Kalau kita tidak bisa menahan diri, akan terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan akibat gesekan-gesekan atau hembusan-hembusan permainan politik orang-orang yang punya kepentingan di dalam suatu jabatan. Kemudian yang ketiga, fanatik kesukuan dan kearaban. 4, perebutan khilafah. 5, hubungan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. 6, penerjemahan buku-buku filsafat Yunani. Dan yang ketujuh, adanya ayat-ayat mutasyabbihat yang terdapat dalam Al-Quran. Ayat mutasyabbihat itu adalah ayat yang masih samar, yang perlu diterjemahkan oleh orang-orang yang benar-benar ahli dalam menerjemahkan Al-Quranul Karim. Seperti ayat yang menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih itu berada di arsy. Sedangkan yang dimaksud adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menurut pendapat sebagian ulama itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi arsy dan semuanya. Bukan berarti Allah itu berada di atas arsy. Itu penjelasan ulama. Kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwa Allah yang Maha Rahman itu ada di atas arsy, bersemayam di atas arsy, sebagaimana penjelasan ayat tersebut. Kalau ulama yang mengatakan kekuasaan Allah itu meliputi arsy, kalau kita mengatakan atau mengartikan ayat itu dengan Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas arsy, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk atau selainnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersemayam di mana-mana. Itu penjelasan ulama yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bersemayam di mana-mana atau di arsy. Karena kalau kita mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di suatu tempat seperti di arsy, maka kita itu sudah berbuat musyrik,
karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada siapapun. Nah, itulah yang menyebabkan perpecahan atau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Itu yang dinamakan dengan ayat mutasyabbihat. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu yang diterjemahkan oleh sebagian ulama bahwa Allah itu mempunyai tangan dan di atas tangan-tangan selain Allah. Sementara ulama yang menjelaskan yang lain, ulama lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Karena kalau kita mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, berarti kita juga menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Seperti yang dijelaskan dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak serupa, sesuatu itu tidak serupa dengan Allah yang Maha mengetahui. Jadi lebih kuat pendapat dan lebih tepat pendapat ulama yang mengatakan bahwa yadullah fawqa aydihim itu adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Karena kita sudah keluar dari kemusyrikan. Karena ada dasar ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Namun ulama yang mengatakan tangan Allah itu di atas tangan mereka itu membantah lagi bahwa Allah itu punya tangan namun tidak serupa dengan tangan-tangannya makhluk. Ini penjelasan atau ulama yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan namun tidak serupa dengan tangannya makhluk. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terpenting bagi kita adalah marilah kita saling menghormati perbedaan pendapat. Jangan karena perbedaan pendapat kita berpecah belah, kita saling menjatuhkan, kita saling memerangi dan sebagainya. Itu namanya perbedaan pendapat yang pasti terjadi karena lain otak, lain cara berpikir. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan masih dalam seputaran firqah di dalam Islam. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.